Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Kami percaya satu minggu ini banyak kebaikan Tuhan boleh kita alami dan rasakan. Amin. Amin. Sebab dialah satu-satunya pertolongan bagi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan memulai ibadah kita. Engkau adalah Tuhan yang kudus. Engkau penuh kuasa. Engkau penuh keajaiban. Dan semua hal itu ada di dalam kehidupan kami. Kekudusan-Mu Tuhan, keajaiban dan kuasa melimpah atas setiap umat Tuhan. Melimpah bagi kami semua, bahkan bagi kami yang ada di tempat ini. Kami boleh rasakan itu ya Tuhan. Betapa kami merindukan akan hadir-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hadirlah Engkau setiap hari ya Tuhan. Kami membuka hati kami lebar-lebar setiap hari. Bagi Roh Kudus berkarya dan bekerja di dalam kehidupan kami. Berkuasalah Engkau atas kami ya Tuhan. Atas setiap jiwa-jiwa ya Tuhan yang merindukan akan hadir-Mu dalam kehidupan mereka. Engkau melihat hati kami ya Tuhan. Engkau melihat segenap keinginan kami. Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami datang dengan hati yang rindu Tuhan. Jesus.
Katakan lagi Jesus. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebab Tuhan Yesus adalah selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Saudara jemaat berbangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan semangat, amin. Ada sukacita, amin. Coba tos kanan kirinya katakan semangat memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan dan suara yang luar biasa untuk Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Parang pam 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 pam. Sama-sama bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Haleluya. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus.
Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan. Katakan, param pam 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 pam, param pam 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 pam. Oh, haleluya. Berikan tepuk tangan dasar bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Allah kita luar biasa, amin. Dia memberikan kuasa kepada kita, amin. Amin. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Oleh karena itu kita jangan takut apapun dalam nama Yesus. Amin. Amin. Apapun itu kita pasti memberikan kemenangan oleh karena Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi kita sebagai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa. Terpujilah Yesus. Katakan, Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. ku pakai Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. katakan Diberi kuasa dari Raja Mulia, amin. menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala Sungguh besar, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Hari ini kita bisa berada di sini karena Tuhan Yesus. Betul? Luar biasa, kita sungguh bersyukur karena Dia masih berikan kita nafas kehidupan. Amin. Berkumpul di sini itu karena kasih karunia-Nya, penyertaan-Nya. Haleluya. Bersyukurlah. Kita memuji Tuhan. Kita naikkan pujian, kita bersyukurlah. Haleluya. 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 Bersyukurlah. Bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melangkah bagimu, perangkatku baru setiap pagi. Setianya, oh, na 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 na, na 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 na, na 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 na, haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Oh. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, tanganku kuangkat padamu. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melangkah bagimu, selamatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, lagi. Na 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 na,
bagi kami Tuhan. Kami tinggikan kasih nama-Mu. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu yang hari sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa kisah indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu yang dari sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan
kehadiran-Mu yang memulihkan yang sakit, kasih-Mu yang menopang, menguatkan kami untuk selama-lamanya. Ya Bapa yang setia, kami berkata, mari ya Rabata Syara, kasih segalanya lebih dalam ku penyembah sejati ada di tempat ini. dalam roh dan kebenaran puji Tuhan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Bukan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Roh Kudus, penuhi kami selama-lamanya. Kami Engkau yang pulihkan hati, Engkau yang menguatkan yang lemah, Engkau yang menghibur yang sedang bersedih. Haleluya. Tidak ada lagi kekecewaan dalam hidup kami, tetapi biarlah kami terus berfokus pada kebaikan Kristus Yesus. Kami hanya berfokus pada keselamatan, anugerah, mahkota kehidupan yang telah Kau janjikan. Terima kasih atas ahli waris kerajaan surga. Terima kasih atas Roh Kudus yang memimpin hidup kami. Mari yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus kita. Silakan duduk saudara kasih Yesus. Salam buat saudara semua dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Langsung saja kita buka kitab di Matius pasal 24 ayat 1 sampai 7. Ya. Yang dapat Matius pasal 24 ayat 1 sampai 7 sudah ditampilkan? Sudah? Oke, nanti yang pria akan bacakan yang pertama. Yang kedua wanita, dan terusnya pria sampai selesai ya. Wanita yang boti nggak ada di sini kan? Nggak ada. Itu dikasih Tuhan juga dia. Ya, yang ayat pertamanya yang merasa pria baca dua ya. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk pada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat." Haleluya. Tanda atau tanggal kiamat. Seringkali orang bertanya, ya, dan bahkan ada beberapa hamba Tuhan berani menentukan tanggal berapa kiamat.
Konsep pemikiran kiamat dengan kita berbeda. Orang mengatakan kiamat berarti kehancuran. Nah, kalau kita lihat seperti ayat yang pertama, kembali ya. Di tahun 960 sebelum Masehi, Salomo membangun bait suci yang luar biasa, penuh dengan lapisan emas dan barang-barang berharga. Tetapi itu hanya sampai 300 tahun lebih saja, langsung dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, Babel. Lalu diperbaiki lagi oleh Yerubabel. Oke. Lalu direnovasi sama Herodes. Sesungguhnya Herodes adalah orang Edom, bukan orang Yahudi asli, tapi dia ingin mengambil hati orang Yahudi, dia memperbaiki. Tetapi Yesus mengatakan tidak ada satu batu pun yang tersusun dengan baik di tempat ini. Bait suci ini akan rata, hancur. Kenyataan di tahun 70 hancurlah bait suci. Tetapi sesungguhnya semegah apapun bait suci dibangun di tempat ini, di dunia ini, tidak layak untuk Tuhan hadir atau bertahta di tempat itu. Karena tahtanya maha kudus, di tempat yang maha tinggi. Kenapa dihancurkan? Bisa jadi ada kesombongan. Mereka melihat ada tempat suci yang begitu megah. Orang pada sembahyang, ada yang di ruang suci, maha suci, suci, dan di pelataran akan dibeda-bedakan. Pada saat ada bait suci itu terbangun begitu megahnya. Orang yang bukan Yahudi akan hanya boleh di pelataran saja. Bersama dengan kambing-kambing, domba-domba, dan beberapa kambing bandot juga jangan-jangan kan bersama aja di pelataran sana. Nah, bait suci dihancurkan. Sesungguhnya Tuhan kita yang bertahta di hati kita lah harus kita pertahankan. Bait suci itu sesungguhnya adalah tubuh kita. Benar, boleh saja beberapa orang punya visi misi membangun bait suci dengan kapasitas 1.000, 25.000. Silakan. Tapi apakah itu sesungguhnya yang sangat-sangat dirindukan Tuhan? No. Dia merindukan kita tetap menjaga bait suci ini di dalam kekudusan Bapa. Kenapa saya katakan Bapa yang bisa menyucikan kudusan bait suci ini? Setelah disucikan dan kudusan maka kita pertahankan. Bukan bicara tentang gedung. Hancur gedungnya, apakah sudah selesai? Sudah kiamat? Tidak. Masih berjalan prosesnya. Lebih mengerikan di zaman Nuh. Begitu banyaknya penyembahan berhala, LGBT, kriminal, kejahatan-kejahatan lainnya, berupa kedagingan. Seharusnya situ sudah selesai, bumi ini tidak ada orang. Tapi oleh karena kasih karunia Nuh berkenan, dan 3 orang anak dan 3 orang menantu wanitanya. Anaknya siapa? Sem, Ham, dan Jafet. Mewakili benua Asia, Afrika, dan Eropa. Siapa nama ibu Nuh? Nyonya Nuh. Siapa nama ibunya Sem, Ham, Jafet? Nyonya Sem, Nyonya Ham, Nyonya Jafet. Nanti coba cari tahu ya. Nah, sesungguhnya seharusnya pada saat itu dunia sudah selesai. Ternyata tidak, masih ada keturunan Nuh. Berkembang biak. Toh juga pemberontakan itu masih didapati Tuhan. Toh juga perlawanan demi perlawanan terhadap kebenaran masih didapatkan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan masih kasih kesempatan. Tanda diberikan bahwa ada tanda-tanda yang akan kita lihat, kita perhatikan, dan kita jalani di muka bumi ini. Bahwasanya kedatangan Yesus kali yang kedua sudah dekat. Sudah dekat. Sudah dekat. Hati-hati. Ketika kita menggunakan waktu kita, talenta kita, harta benda kita, semua yang ada dalam diri kita. Baik tubuh ini, coba perhatikan. Satu hari ini berapa kali saudara melihat dengan mata dan akhirnya menimbulkan dosa?
mendengar sesuatu dan akhirnya menimbulkan dosa, berkata-kata yang akhirnya menimbulkan dosa. Tangan kita adakah seminggu ini menimbulkan dosa? Jarpendos, tahu jarpendos? Jari-jari penuh dosa. Hati-hati. Nampaknya jari-jari nggak perlu dosa. Pijit, secing, ya kan? Menimbulkan fitnah, menimbulkan gosip, mengata-ngatai orang bisa melalui memijit, mengerikan. Tanda banyak sekali sudah ditunjukkan kepada kita. Ya. Bait suci hancur bukan berarti seluruh bumi sudah selesai. Ternyata masih ada lagi rencana-rencana yang akan dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Ada kesempatan lagi diberikan Tuhan bagi orang-orang yang di luar sana yang belum mendengar kasih Yesus. Agar ketika Yesus datang kali kedua, mereka terangkat ke surga dan turun bersama Bapa memerintah di dalam langit dan bumi yang baru. Kiamat kalau saya pada tetangga kita itu kehancuran. Kalau kita selesai, kita menghadap Bapa di surga, di luar kiamat pribadi, ya, ada orang ya, atau selesai sudah lebih tepatnya, atau Tuhan Yesus yang datang kali kedua menjemput kita. Tanda-tanda sudah banyak. Nah, coba kita baca keempat. Yuk. Yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi ketika kita sedang sibuk atau orang di luar sana sedang sibuk berpikir mana tandanya, kapan tanggalnya. Tetapi poin yang pertama biar kita tetap jaga kekudusan baik suci. Dan poin yang kedua adalah berwaspadalah terhadap pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkanmu. Hati-hati terhadap pengajaran yang abu-abu. Sepertinya benar ternyata tidak. Sepertinya lurus ternyata membawa engkau semakin jauh menyimpang dan akhirnya menjauh dari hadirat Tuhan. Seperti kata seorang pilot. Mereka salah menentukan titik GPS, koordinat segala macam, hanya 1 derajat. Bisa menyimpang jauh. Makanya ada pesawat yang begitu melewati lintasan yang begitu banyak konflik perang, radar membaca langsung menuju, meledak. Pilotnya sudah beserta penumpangnya sudah meledak dan meninggal. Bukan jet tempur, ternyata pesawat penumpang. Oleh karena kesalahan pilot aja 1 derajat aja salahnya, sehingga mereka melewati perbatasan yang sedang terjadi konflik perang. Begitu juga kehidupan kita. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang kita terima seakan-akan putih, ternyata abu-abu ataupun menuju hitam. Tuhan Yesus itu betul-betul manusia yang hebat, tetapi bukan satu terpisah dari Bapa di surga. Dengar Bapak ya, Tuhan Yesus itu benar-benar hebat, luar biasa melakukan mujizat, tetapi tidak satu dengan Bapa di surga, terpisah. Apakah itu pengajaran yang benar? Tidak. Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu, melekat. Satu. Tidak dapat dipisah. Banyak lagi akan saudara dengar di luar sana. Ya. Yahweh, wah, Yesua betul, Yesua, Amasya. Mereka memisahkan dan bahkan hanya menentukan bahwasanya Kristus Yesus adalah orang super. Banyak sekali pengajaran-pengajaran di luar sana yang bisa menyesatkan orang. Untuk itu tetaplah waspada. Ada guru-guru palsu, nabi-nabi palsu,
Nanti tanggal 23 bulan 9 tahun 2025 akan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Wah, luar biasa. Ada tuh kan YouTube-nya. Pernah dengar? Oh. Apa datang Tuhan Yesus? Atau datang dalam mimpi kalian? Bertobatlah Rudi, bertobatlah hai Bapak Ibu, kakak-kakak, abang-abang ada? Hah? Bisa jadi. Hah? Istri, tunduklah pada suamimu, jangan tanduk. Ya. Hai suami, kasihlah istrimu, jangan istri orang. Mana tahu ada gitu. Bertobatlah anakku. Ada lagi tuh? Ada? Mana tahu? Bisa saja kan? Untuk mendidik kita dan membina kita supaya kita lebih benar. Jadi ini perlu kita bangun terus komunitas-komunitas rohani. Ya, kemarin saya baru bicara sama istri saya, coba dulu kumpulkan ibu-ibu buat sebuah ibadah tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang engkau dari gereja mana. Ya, jangan bawa nama gereja, udah satu. Ya. Karena Yesusnya satu, Tuhan kita satu yang percaya dan amin. Kita satu tubuh, kepalanya Yesus. Mereka baru saja membuka sekitar Medan Barat. Wah, anak-anaknya kecil kali. Aku salam kemarin sekali aja saya datang. Sipit pula WL-nya. Kunci C, suara C juga ya. Aku ibu-ibu dari kecil kali. Waduh Tuhan, lindungilah mereka ini Tuhan. Berkati masa depan orang ini. Kita jalan, turun dari Grade. Masuk, saya bilang, ma ini mobil lewat ma? Enggak. Jalan, becak lewat ma? Enggak, lu yang lewat. Kami berdua lewat udah ribet karena kami jalan melebar berdua lebih lebar daripada becak. Saya setengah kumpak becak kan. Sebab saudara-saudara yang muda-mudi lebih semangat lah. Saya yang keol-keol sini yang ini jalannya keol-keol ya si bor apa? Kengkeng apa? Bungku aja. Mereng-kimeng kan, ya. Mau semangat menuju Medan Barat dekat ya, ada Jipur kan. Ada buka situ persekutuan Loana, agensi. Nanti ibu-ibu silakan sini ke Jembatan Medan Petisa, bila perlu pegang dapilnya. Anggota dewan aja bisa 4 dapil. Ibu-ibu juga bisa dong 4 dapil kecamatan Medan Barat, apa lagi? Medan Petisa, Medan Baru, Medan Helvetia. Ada kan perwakilan Medan Helvetia sini kan? Ada. Medan Petisa ada, Medan Barat ada, tinggal Medan Baru yang belum. Asal jangan ke Polsek Medan Baru nanti. Sudah selesai bahasanya gitu ya. Ayat yang ke 6, dia silakan. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Nah, poin ketiga, ada tanda deru perang. Orang bertanya, dari zaman beberapa puluh dan ratus tahun ada perang. Sebelum Masehi juga ada perang. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Ya. Dan bahkan ketika Rusia perang dengan Ukraina belum selesai, berlanjut lagi Pakistan dan lawannya, berlanjut lagi pada Israel dengan Hamas, dengan Yaman, Perdana Menteri Yaman kalau meninggal, Houthi ya. Bosnya sudah mati, jadi ini makin ngeri. Tapi kalau sudah blok barat, blok timur, selatan dan utara mengepung Israel dan menuju perang dunia ketiga, sudah mulai dekat. Untuk itu, apakah kita perlu gelisah? Apakah kita sedang sulit menghadapi efek dari perang? Mereka yang berperang, ekonomi Indonesia yang goncang. Itu resiko negara berkembang. Ketika negara maju berperang, negara berkembang goncang. Harga beras naik. Harga apa lagi Bu naik? Ibu? Harga cabai, apa lagi? Harga diri. Segala harga naik ya. Kecuali harga naiklah, harga diri kan luar biasa berapa Kristus. Nah, semua goncang. Ya. Yang super great kemarin kami duduk di dalam mobilnya, saya nikmati AC mobilnya ya. Super turun bayar, ya turun bayar, super ganti-ganti. Saya tanya gimana bang?
lancar bang, aduh gitulah bang, sepi. Padahal ini biasa tanggal muda, maksudnya banyak penumpang, ya. Ini agak sepi kan ya. Dia cerita begitu sama saya. Padahal tanggal muda tetapi sepi, biasa rame, ya mungkin masuk orang keluar. Lebih bagus daripada keluar nih, sana sini naik mobil, bagus beli cabai, beli telur, beli Indomie makan, beras makan. Jadi apa yang nggak digoncang kan sekarang ini? Ekonomi tergoncang, politik tergoncang, hampir kejadian 98 terulang di Indonesia bukan? Untung ada pendoa dan sigap pemerintah untuk menanganinya. Dibagi semua kepada Gojek, dibagi itu, ya kan? Dirombak semua keputusan terhadap gaji DPR dan rumah, bayar rumahnya. Lanjutkan apa tuh tuntutannya mahasiswa? 18.7, 17.8. 17.8. Luar biasa. Kalau menuntut itu luar biasa. Sebenarnya kalau kita pikir seperti kata salah satu presiden Amerika, jangan saudara berpikir apa yang dilakukan negara untuk Anda, tetapi berpikirlah apa yang Anda bisa beri kepada negara. Maka semakin hari engkau akan semakin berpikir yang positif untuk membangun dirimu. Tidak perlu khawatir, tetapi tetap berdiri tegak, kuat, maju semakin hari semakin kuat bersama Yesus Kristus yang siap. Pada amin. Ya, saya undang untuk bangkit berdiri, saudara kasih Yesus. Saudara boleh menutup matanya, kita akan melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus boleh disiapkan. Bagi anak-anak jangan dulu, bagi yang sudah dibaptis dan dewasa boleh mengikuti perjamuan kudus. Terima kasih ya Bapak. Engkau memperkenankan kami untuk menyelenggarakan perjamuan kudus dan menikmati persekutuan dengan darah-Mu yang kudus, dengan daging. Ya rata syarabat. Yar sikaramana takalana bo Bercurah untuk menebus
kasih-Mu. Kau Terima menderita kasih Yesus. gantikanku. Kau sudah menderita, gantikan kami Dengan darah agar kami menikmati kasih-Mu. Kau Karena selamatkanku. Alwa saja surga mahkota Hidupku hidup ya Rasyad. menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Saya udah untuk bangun berdiri saudara kasih Yesus. Kau berikan bagiku. Sudah mendapat roti, guru boleh berdiri. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Anda boleh mengangkat roti tangan kanannya. Kananmu. Yesus Kristus dicambuk. Yang seharusnya kita yang dicambuk. Dia rela dipakukan di kayu salib. Yang seharusnya kita yang dihukum oleh karena dosa-dosa kita. Dia rela mati. Bahkan tubuhnya juga tercabik-cabik, pecah-pecah. Jika engkau percaya ini adalah persekutuan dengan Kristus Yesus, mari makanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk Angkatlah cawan di tangan. hidupku. Darah-Mu tercurah untuk menebus semua dosa-dosa kami, menyelesaikan semua dampak dari dosa-dosa yang kami lakukan, dosa oleh karena kutu dari 4 keturunan dan sebagainya. Sudah selesai. Darah-Mu yang kudus menutup bungkus seluruh keluarga kami. Terima kasih atas darah-Mu yang tercurah. Dan Roh Kudus menjadi materai hidup kami. Roh Kudus menunggal dalam hidup kami selama-lamanya. Oleh karena darah Yesus Kristus sudah menyucikan dan menguduskan roh, jiwa, tubuh kami. Sakit penyakit sudah sembuh. Kekecewaan sudah lepas. Kelemahan sudah lepas. Kau sudah kuat. Yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan. Terima kasih atas kasih-Mu. Yang kekurangan juga dilimpahi oleh karena darah yang kudus sudah menyelesaikan semua dosa. Dan sebab itu kami akan menikmati hidup, bahkan hidup yang penuh kelimpahan. Terima kasih Yesus Kristus. Kami percaya dalam persekutuan dengan darah yang kudus, darah Yesus itu. Mari menikmati. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal
Tuhan yang baik atas semua yang Engkau lakukan bagi kami, pengorbanan-Mu Tuhan, biarlah tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan kami, sebab kami akan selalu mengingatnya dan kami akan menghargainya ya Tuhan. Terpujilah Tuhan yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Tuhan, sebentar kami juga memberikan persembahan ucapan syukur kami Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah persembahan yang kami berikan boleh pelayanan Yesus di tempat ini, di dalam nama-Mu yang kudus. Kami akan memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menggelar persembahan kita naikkan pujian, bersyukurlah. Haleluya. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Bapa bagi kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melangkah bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kita bangkit berdiri. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melangkah bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melangkah bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh,
Tuhan Yesus sangat baik bagiku. Dua-dua ya. Tuhan Yesus sangat baik bagiku. Tuhan Yesus sangat baik bagiku. Tuhan Yesus sangat baik bagiku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kita katakan sekali, Yesus selama Yesus. Haleluya. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, katakan dengan segenap hati, sekali Yesus, Yesus selamanya, Bapa yang baik, sangat harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita berdoa dan jadikan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami selalu, seperti kami juga mengampuni orang besar pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah pandanganmu dan bukalah hatimu buat Bapa di surga. Pulanglah dan terimalah kasih karunia dari Bapa di surga. Anugerah yang begitu indah, sempurna dari Elohim Yahweh pencipta langit bumi dan isinya. Terimalah hidup akan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus. Dan terimalah kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah daripada Roh Kudus ada di kehidupan kita, keluarga kita, bangsa kita, mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur karena bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih